Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya dari Alaska, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Sahabat yang di luar negeri, selamat mendengarkan dan semoga teredukasi dengan kajian-kajian di channel YouTube Uripi Allah ini. Dan terkhususnya bagi sahabatku yang ada di negeri Indonesia serta sahabat yang mengikuti live ini secara langsung. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini kita akan mengkaji. Kebetulan saya tadi melihat sebuah video TikTok yang seperti ini. Karena bumi mewakili atas ibu, maka surga ada di bawah telapak kaki ibu. Apa yang dicari oleh ibu? Bumi. Ya itulah yang harus Anda cari. Bagaimana surga di bumi ditemukan. Luar biasa. Jangan mimpi surga di sana, bumi pun gak ketemu. Di mana? Surga di bumi pun gak ketemu, jangan mimpi surga di sana. Oh iya. Makanya lo sarankan pada Pak Kiai maupun Ustadz atau pendeta. Waduh, berat nih. Gak apa-apa. Oke. Jangan lagi dakwah lagi lah. Hah? Dakwah dalam artian menyampaikan, biarlah sakit-sakit di bumi, yang penting surga di sana. Jangan begitulah. Oh, harusnya? Harus mendapatkan surga di bumi sehingga dapatkan di sana. Yakni tentang stop cerita surga yang tidak ada. Jadi kalau belum pernah masuk surga, maka stop cerita tentang surga. Maknanya adalah stop, sudah berhenti menceritakan surga-surga yang tidak ada. Surga-surga yang hayalan nanti. Surga yang tidak ada diharap-harap. Sedang surga yang nyata, yang berada, yang bersama dengan diri kita sendiri selama ini tidak pernah kita masuki. Surga yang nyata saat ini tidak kita hiraukan. Namun surga yang tidak ada besok, surga yang hanya hayalan besok, kok dimimpi-mimpikan, kok diharap-harapkan. Semua hanya hoax, tidak ada buktinya. Yang nyata, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang bisa dibuktikan itu surga yang nyata. Kapan itu? Ketika manusianya masih ada. Ketika masih ada langit dan bumi, disitulah surga berada. Secara logika begini, nanti setelah kita mati, setelah kita meninggal, surga itu ada, berarti bagaimana mungkin orang mati bisa merasakan surga? Bagaimana mungkin orang mati bisa sampai ke surga? Wong mati. Orang yang bisa merasakan dan orang yang bisa memasuki surga itu orang yang masih hidup.
Orang yang bisa merasakan nikmatnya surga itu orang yang masih hidup, bukan orang yang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita buka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Hud ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk adaan ghairu majdud, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Shadaqallahul azim. Itu terjemahan secara terjemahannya, artinya. Namun tidak di balik terjemahan itu ada makna yang tersirat, ada makna mutasabihatnya. Ada arti yang sebenarnya menurut Allah. Coba kita bongkar bersama. Dan adapun orang-orang yang berbahagia itu, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Apa maknanya? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Coba kita hayati, di sini kita edukasi untuk semua bangsa manusia agar tidak dibodoh-bodohin lagi dengan ajaran agama-agama yang selama ini telah tersebar di muka bumi ini. Karena kita hanya ikut-ikutan saja, ikut orang, orang-orang terdahulu. Kita tidak cari sendiri, tidak membuktikan sendiri. Maka kita tak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu, karena kita hanya merasakan ketakutan dan ketakutan saja. Karena takut mati, takut masuk neraka, takut disiksa, kita selama ini hanya dibohong-bohongi setan supaya kita hidup ini tidak ada tenangnya. Kita dibohong-bohongi setan supaya kita hidup ini di dalam ketersesatan. Kita dibohong-bohongi oleh setan supaya kita ini tidak bisa melewati siratal mustaqim, kehidupan yang enjoy, kehidupan yang tenang, kehidupan yang berbahagia. Supaya kita tidak mendapatkan semua itu, maka dari itu kita disesatkan dengan dibohong-bohongi, menceritakan adanya neraka surga itu nanti. Apa maknanya adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi maknanya bila masih ada diri manusianya di dalam hatinya, bila Tuhannya tidak ada bagi manusia kecuali diri manusia itu sendiri, maka itulah orang-orang yang mentuhan-tuhankan hawa nafsunya. Orang yang tidak bertuhan, kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan-Tuhan itu sendiri-sendiri di dalam dadanya. Maka itulah yang dimaksud alam fana.
alam kefanaan, alam kehancuran, alam kegelapan. Bila manusianya masih wujud, bila Tuhannya tidak wujud, bila manusianya masih hidup, bila Tuhannya mati. Karena Tuhannya dianggap gaib, karena yang wujud masih diri manusianya. Itulah alam kegelapan, itulah alam ketersesatan, dan itulah alam kehancuran, alam fana, alam siksa. Apa maknanya? Neraka itu berbahan bakar manusia dan batu. Jadi makna batu di sini hati yang mengeras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan, hati yang selalu merasa dirinya yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling berkuasa atas dirinya sendiri. Itulah bahan bakarnya neraka. Jadi bila bahan bakarnya sudah ada, manusia dan hatinya masih keras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak rela dengan ketentuan-ketentuan Tuhan, hati yang tidak ridho dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, ya pasti langsung terbakar. Bahan bakarnya sudah ada. Itulah alam neraka. Ketika masih ada langit dan bumi, ya sekarang ini. Maka kita jangan mau dibohong-bohongi lagi. Stop untuk mendakwakan hal-hal yang khayalan. Jadi kita mengedukasi supaya manusia bertuhan dan beragama tidak berkhayal lagi. Karena bila masih khayalan, maka manusia akan dihadapkan dengan manusia yang lain, dihadapkan dengan iman orang lain, dihadapkan dengan agama orang lain, sehingga kita gampang diadu domba, gampang berbenturan, gampang berpecah belah, gampang berbantah-bantahan, gampang berdebat-debatan. Kenapa? Karena kita masih mudah dibohong-bohongi oleh setan. Itulah yang dimaksud alam kegelapan, alam fana, belum alam bako, karena manusianya masih menjadi Tuhan di dalam dadanya. Karena manusianya masih merasa dirinya yang ada, manusia masih merasa dirinya yang wujud, manusia masih merasa dirinya yang hidup, ya itulah yang dimaksud alam fana, alam kegelapan, alam kehancuran, alam ketersesatan, alam siksaan, alam yang berpanas-panasan. Hatinya panas dengan dunianya, hatinya panas dengan ilmu-ilmunya, hatinya panas dengan amal-amalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kapan itu terjadi? Ketika manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya saat ini, maka ia meninggalkan hawa nafsunya, murtad kepada hawa nafsunya, murtad kepada dirinya sendiri, murtad kepada kedagingannya, membuang kedagingannya, sehingga ia kembali rela dan ridho kepada Tuhannya. Itulah yang disebut alam kekal, alam bako, dan itulah yang disebut surga sekarang. Surga yang sekarang tidak mau dimasuki, ya apalagi mendapatkan surga yang khayalan besok. Surga yang nyata tidak dimasuki, surga yang khayalan, surga yang tidak ada kok ditunggu-tunggu. Salah menunggu, salah paham, salah Tuhan, salah di dalam beragama. Karena pada intinya
surga itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang beragamanya sudah benar. Orang yang bisa masuk surga itu akan bisa dimasuki bagi orang-orang yang bertuhannya sudah benar. Bukan jari-jari, bukan kata-katanya. Kita buktikan bahwa surga itu tidak ada nanti. Karena yang ada surga itu ketika masih ada langit dan bumi, surga itu ketika manusianya masih ada. Karena yang bisa merasakan surga dan neraka itu manusia. Bila manusianya sudah mati, yamut, maka tak akan ada cerita lagi surga dan neraka. Kenapa? Karena penghuni neraka dan surganya sudah tidak ada lagi. Kita buka surat Al-Fajr. Ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, kita kupas ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang damai. Wahai jiwa-jiwa yang senang. Wahai jiwa-jiwa yang enjoy. Wahai jiwa-jiwa yang berbahagia. Wahai hati yang berbahagia. Hati yang enjoy. Siapakah mereka? Dan bagaimana untuk sampai kepada hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang enjoy, hati yang damai? Caranya hanyalah satu, yakni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hanya dengan jalan kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah dengan rela dan ridho? Sementara hidup yang hidupnya Allah masih diakui hidup sebagai hidup manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa kembali kepada Tuhan dengan rela dan ridho, sedangkan badan milik Allah masih dirampas, masih diakui milik badannya manusia. Seolah-olah manusia ini sebagai Tuhan yang menciptakan hidup-hidupnya sendiri, seolah-olah manusia ini sudah menjadi Tuhan yang merasa menciptakan badan-badannya sendiri. Apa buktinya bahwa manusia merasa menciptakan hidupnya sendiri dan manusia merasa menciptakan badannya sendiri? Apa buktinya? Manusia masih merasa bahwa dirinya yang wujud. Manusia masih merasa bahwa dirinya yang berkuasa atas apa yang terjadi pada dirinya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seolah-olah itu semua hal keadaan kemanusiaannya. Inilah bukti bahwa manusia sudah merasa jadi Tuhan itu sendiri di dalam jiwanya, di dalam dadanya, di dalam hatinya, di dalam rohnya. Seolah-olah manusia punya roh,
padahal manusia mati. Bagaimana mungkin kita bisa rela ridho dan mendapatkan ridhonya Allah bila kita masih jadi Allah, bila kita masih menyerupai Allah? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surganya Allah dengan ridhonya? Ya pasti kita tetap tinggal di dalam neraka abadan abada, merasakan kemanusiaannya abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Saat datangnya maut akbar, yakni syakaratul maut, siksaan akbar, pelepasan lentera-lentera kebesaran manusianya, pelepasan harta-hartanya di saat syakaratul maut, pelepasan ilmu dan amalnya di saat sakaratul maut, pelepasan istri, anaknya, suaminya di saat sakaratul maut, pelepasan bahkan hidup dan badannya juga dilepas di saat sakaratul maut. Dan itu betapa sakitnya, betapa tersiksanya, sehingga diibaratkan sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan rasanya masih 1000 kalinya saking sakitnya. Jadi di dalam hidupnya tidak sempat masuk surga, yakni tinggal di dalam neraka terus. Kenapa? Karena manusia tidak mau dituhani oleh Tuhan, manusia tidak mau dikuasai oleh Tuhan, karena manusia ingin jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Manusia ingin berkuasa sendiri di dalam dadanya. Manusia maunya ingin jalan-jalan sendiri di dalam kehidupan ini. Maka itulah orang-orang yang tidak ridho kembali kepada Tuhan. Jadi memang ridhonya Allah dengan ridhonya manusia, kalah ridhonya Allah dengan ridhonya manusia. Bila manusianya tidak ridho, ya Allah tidak akan meridhoi. Itulah kehebatan setan, kehebatan manusia yang mempertahankan keridhoannya untuk tunduk, patuh, sujud kembali kepada Allah. Manusia masih mempertahankan ego dan kesombongannya untuk mengembalikan hal-hal yang bukan miliknya. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bila manusianya tersungkur di hadapan Allah, mengembalikan bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, kuasa ini milik Allah, maka manusianya bisa terbang ke rahmatullah. Rela bila hidup ini Allah, ridho bila hidup ini Allah, ridho bila badan ini zahirnya Allah, hidup batinnya Allah, maka manusia akhirnya mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah bertaubat di dalam hatinya untuk jadi Allah terus. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha. Bila manusianya sudah rela ridho melepas hidup dan badannya serta kekuasaannya, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Itulah yang dimaksud alam baka, alam bako, alam kekal. Maka manusianya kekal di dalam Tuhannya, selalu enjoy, selalu bahagia, selalu tenang, selalu damai menghadapi kehidupan ini. Kumpul dengan siapapun enjoy, kumpul dengan siapapun bahagia, toleransi, saling menghormati. Orang yang bisa bertoleransi kepada orang lain itu hanya orang-orang
ahli surga. Hanya orang-orang yang sudah tinggal di dalam surga. Hanya orang-orang yang sudah di dalam alam yang kekal. Alam langgeng, kelanggengan. Kenapa? Karena hidup ini Allah, yaitulah kelanggengan. Bila hidup ini masih hidupnya manusia, yaitulah alam hawa nafsu, alam neraka, alam siksa, alam kegelapan, alam ketersesatan. Bila sudah menjadi hamba Allah dengan keridhoannya, bila sudah di dalam alam yang kekal, alam ketuhanan, alam uripe Allah, alam enjoy, maka wadhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu loh surga yang nyata, sekarang harus diraih. Jangan mudah dibohong-bohongi surga yang tidak ada besok. Jangan mau lagi dibohong-bohongi oleh para pendakwa yang menceritakan surga itu nanti. Kenapa para pendakwa menceritakan surga itu nanti? Karena belum masuk surga, sehingga menceritakan surga yang hayalan, sama-sama belum masuknya. Sedang surga yang nyata di dalam dirinya, yang dituntut diri ini untuk kembali kepada Tuhan dengan rela dan ridho, kita tidak mau. Surga yang sekarang saja belum dimasuki, apakah mungkin Anda layak mendapatkan surga yang di sisi Allah? Jadi surga yang nyata masukin dulu, baru bisa cerita surga. Wong belum masuk surga kok cerita surga. Hayalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tentang surga yang ada di kitab suci Al-Quran. Sekarang kita buktikan bagi sahabat-sahabatku, para pendeta atau sahabat-sahabatku yang beragama Kristen. Tolong dibuka di kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apa maknanya ini? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, maknanya langit yang versi manusianya sudah hancur lebur, serta bumi yang dipahami oleh manusia pun hancur lebur. Apa langit yang dipahami manusia? Apa bumi yang dipahami manusia? Langit yang dipahami manusia yang di atas sana. Bumi yang dipahami manusia yang diinjaknya ini, yang ditinggali ini bumi. Padahal yang dimaksud langit dan bumi itu sebenarnya hidup inilah langit, badan inilah, kedagingan inilah buminya. Jadi pemahamannya manusia sudah kembali kepada Tuhannya, sehingga hancur leburlah langit dan bumi yang dipahami oleh manusia. Maka dari itu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Maknanya langit yang baru ini adalah hidupnya Tuhan yang beserta dirinya. Bumi yang baru adalah bumi, badan ini yang diberlakukan Tuhan.
kedagingan yang sudah diserahkan kepada Tuhan sehingga manusianya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Damai, indah, tenang, toleransi. Maka dari itu saya katakan orang yang bisa bertoleransi adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam surga. Orang-orang yang sudah menduduki surga baru bisa bertoleransi yang sebenar-benarnya. Bila belum masuk ke surga, maka masih panas, melewati alam yang serba panas. Hanya pura-pura toleransi saja, namun masih mengedepankan apa yang diimaninya. Berarti manusianya masih ada. Kemudian sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi makna laut yang sebenarnya bukan laut-laut yang kita pahami sebagai manusia. Namun hati inilah lautan kolbu, inilah kolbun mukminin, baitullah, bait Allah. Jadi manusia-manusia yang sudah menjadi manusia yang baru meninggalkan manusia yang lama. Yakni apa manusia yang lama? Hawa nafsunya. Murtad kepada hawa nafsunya sehingga manusianya akan menemukan surga. Menemukan surga yang didudukinya, yang ada di langit dan bumi, yang mana hidup dan badan ini sudah dikuasai oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi hatinya sudah bahagia, damai, sejahtera, enjoy. Kenapa? Karena sudah dipenuhi semua kebutuhannya. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini kiasan yang indah. Namun kita bongkar bersama apa makna dari simbol atau kiasan yang indah ini, supaya kita supaya kita teredukasi, supaya kita bisa memahami apa makna yang sebenarnya. Dan aku melihat kota yang kudus. Apa kota yang kudus? Maknanya hati yang sudah bersih dari hawa nafsu. Hati yang sudah bersih dari keakuan, pengakuan, keberadaan, kewujudan manusianya. Hati yang sudah bersih dari kedagingannya. Hati yang sudah suci, bersih dari kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud kota yang kudus. Yang dikatakan kolbun mukminin, baitullah itu loh. Yerusalem yang baru. Yerusalem. Apa maknanya Yerusalem? Hai orang-orang yang selamat. Yerusalem. Hati yang salim. Hati yang selamat. Hati yang Islam. Jadi orang yang beragama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, bila hatinya sudah tenang, hatinya sudah enjoy, hatinya sudah berbahagia, berarti hatinya sudah salim atau hatinya sudah Islam menurut Allah, sampai ketemu Allah, ketemu Tuhannya. Itulah hati yang selamat. Tidak peduli Anda agama apapun secara kemanusiaan. Namun yang penting hati Anda sudah selamat menuju Tuhan. Itulah yang dimaksud. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Kota yang baru, yang selamat. Selama ini kan kota ini kotanya setan, tempatnya pembakaran, tempatnya siksaan, tempatnya ketersesatan, tempatnya kegelapan. Ketika manusianya masih
belum mau meninggalkan hawa nafsunya, manusia yang belum mau meninggalkan kedagingannya, ya inilah kota iblis, kota setan, hatinya penuh angkara murka, yang disukai berdebat-debatan, berbantah-bantahan. Kenapa? Karena sama-sama tidak tahunya, karena sama-sama masih terbakar. Saya lanjutkan, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi sebenarnya hawa nafsu manusia ini, sebenarnya manusia inilah pengantin wanitanya Tuhan. Hawa nafsu manusia ini harus ketemu dengan fitrah diri manusianya apa? Adam. Fitrah manusianya Adam, yang dimaksud Adam di sini, Adam itu tidak ada. Karena manusia kembali kepada yang ada. Karena manusianya kembali kepada yang kekal, yang bakok, sehingga fanahlah kemanusiaannya. Itulah yang disebut pengantin wanita atau perempuan yang berdandan untuk suaminya. Maknanya manusianya yang berdandan, melepaskan hawa nafsunya, melepaskan egonya, melepaskan kesombongannya, melepaskan hidup dan badannya supaya kelihatan cantik untuk menyambut Tuhan, kembali kepada Tuhan. Gitu loh maksudnya. Agar sahabat-sahabat yang Kristen atau pendeta-pendeta agar juga memahami, ini edukasi untuk kita semua, baik yang untuk seluruh manusia, agama apapun. Jadi di sini kita tidak membahas agama, tapi yang kita bahas iman. Kita lanjutkan Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, inilah yang dimaksud ketika manusianya sudah salim, sudah selamat, sudah kembali kepada Tuhannya, sudah menjadi esa dengan Tuhannya, maka apa-apa yang ada di dalam dirinya, inilah yang dimaksud kemah itu. Wahyu itu berada di dalamnya. Ketika aku mau live, ada wahyu di dalam, ada perintah di dalam. Halim, ayo live. Halim, ayo membahas ini. Halim, ayo membahas itu. Nah, inilah yang dimaksud kemah-kemah yang ditempati oleh hamba dan Tuhannya. Kemah-kemah yang ditempati oleh domba dan gembalanya. Kemah-kemah yang ditempati oleh Tuhan dan hamba-hambanya. Karena manusianya sudah esa dengan Tuhannya. Itulah yang dimaksud surga itu. Kemudian Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, yang terakhir yang kita bahas ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangisan atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi orang-orang yang sudah di dalam bait Allah, sudah di dalam baitullah adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Orang-orang yang sudah kembali di sisi Tuhannya adalah orang-orang yang sudah menduduki surga. Jadi jangan cerita surga itu besok, surga itu sekarang. Jadi masukilah surga itu, maka Anda akan merasakan nikmatnya surga. Baru bisa bercerita bagaimana di dalam surga itu.
hatinya tenang, damai, sudah tidak ada kesedihan lagi, sudah tidak ada air mata lagi. Wong sudah enak di dalam kemahnya Allah. Wong sudah nyaman di dalam baitullah. Wong sudah indah, enjoy di dalam kekuasaan Allah. Ditetapkan sebagai apapun, enjoy. Ditetapkan aku sebagai umat Islam, enjoy. Anda yang ditetapkan sebagai umat Kristen harus enjoy. Orang yang ditetapkan sebagai Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya harus enjoy. Kenapa? Karena surga yang dicari-cari oleh seluruh manusia hanya hati yang enjoy saja, melewati siratal mustaqim kehidupan ini, sehingga sudah tidak terjatuh lagi ke alam neraka, sudah tidak jatuh lagi ke alam kemanusiaan atau kedagingan. Karena alamnya sudah alam yang kekal. Jadi bagi manusia yang sudah duduk di surga, melihat seluruh manusia dari surga. Jadi ia melihat seluruh manusia dengan indahnya. Beda dengan ahli neraka. Ia melihat seluruh manusia dari neraka yang panas. Pasti melihat semua manusia ya panas. Gampang menyalah-nyalahkan manusia. Gampang menghujat manusia, gampang menghina diri manusia. Kenapa? Karena dirinya sudah bertempat di dalam yang terhina, sudah kumpul dengan orang-orang yang terhina, maka mudah menghina orang lain. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu hasil dari apa yang ditempatinya di dalam hatinya, yakni kerajaan iblis, kerajaan setan, kerajaan kemanusiaan. Jadi rajanya setan, iblis, jin, dan dajjal itu sebenarnya manusia, itulah rajanya. Ngapain takut kepada setan, iblis, jin, dajjal, wong rajanya manusia? Kalau manusia sudah tidak ada, ya mereka berempat yang tidak ada. Iblis, setan, jin, dajjal, yang tidak akan ada bila manusianya sudah tidak ada lagi. Namun bila manusianya ada, maka setan, iblis, jin, kejelekan itu pasti ada. Kenapa? Karena manusia inilah lembahnya dosa, tempatnya salah. Maka jangan ikut manusia lagi, bro, biar tidak salah terus. Jangan ikut manusia lagi, bro, biar tidak sesat terus. Ngikuti ini, bin ini, ilmu ini dari ini, sanatnya ini, sanat. Jangan ikut lagi, ikut Allah saja. Bersanat kepada Allah saja, kepada Tuhan saja. Agar tidak mudah dibohong-bohongi. Agar tidak mudah ditakut-takuti lagi. Agar tidak mudah diadu domba lagi. Maka dari itu bila Anda teredukasi dengan kajian di YouTube Uripe Allah ini, Anda akan tenang. Maka dari itu orang-orang yang bisa memasuki surga itu hanya orang-orang yang kaya raya, yang bisa beli permata baru bisa masuk surga. Apa maknanya orang yang kaya raya? Orang yang hatinya tidak merasa miskin. Meskipun punya harta banyak, uang banyak, perusahaan banyak, hartanya triliunan, tapi hatinya masih miskin. Tidak mau berbagi dengan orang lain, mengumpul-ngumpulkan hartanya, itu orang miskin. Ia tidak akan bisa masuk ke dalam surga bila masih manusianya terjerat dengan hal-hal yang selain Allah. Maka dari itu, untuk menebus permata hati, tinggalkan semua hartamu, sucikan hartamu, sucikan jabatanmu, sucikan amalmu, sucikan ilmumu, bahkan sucikan anakmu, istrimu, suamimu, bahkan sucikan hidup dan badanmu dari dirimu di hatimu, maka disitulah surga. Nyata surga itu, saudaraku. Sekarang bro, cari,
Maka dari itu carinya harus berguru kepada orang-orang yang sudah masuk surga. Carilah guru yang sudah masuk surga di area Anda berada sana. Cari sampai dapat. Kalau tidak mendapatkan, Anda akan rugi. Tinggal di neraka terus rugi. Punya uang banyak masih disiksa-siksa. Punya ilmu banyak masih disiksa-siksa. Punya amal banyak masih disiksa-siksa. Rugi, bro. Kenapa? Karena kita tidak berani mengkorbankan apa-apa yang kita punya. Takut kita mengkorbankan uang yang kita punya. Padahal uang yang kita punya bakal menyesatkan kita, bakal membakar kita, dan bakal mengece atau bakal menghina-hina kita sendiri. Coba Anda hayati, orang yang banyak harta, banyak uang, ketika sudah detik-detik meninggal dunia, ia diece, ia dihina, ia diguyu oleh harta-hartanya. Kapok gue. Karena hartanya dulunya dibangga-banggakan, ketika saat detik-detik akhir detik-detik syakaratul maut, manusianya tidak bisa menunggangi hartanya untuk keselamatannya. Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak berbaiat. Waktu hidupnya takut untuk dibaiat. Apa maknanya takut untuk dibaiat? Takut meninggalkan hartanya, takut meninggalkan kemanusiaannya. Maka ketika meninggal dunia, hartanya sia-sia saja, tidak menolong, tapi hartanya malah menghina kita, mensyukur-syukurkan kita. Kapok. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian-kajian yang di YouTube Uripe Allah ini bisa mengedukasi seluruh umat manusia supaya di dunia ini hidup bisa berdampingan dengan kedamaian, hidup berdampingan dengan keindahan, hidup berdampingan dengan senyuman, saling asih, saling rahmatan lil alamin, saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, saling bertoleransi. Karena itu semua bisa diraih hanya orang-orang yang sudah duduk di dalam surga. Enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah edukasi kita di Ba'da Subuh yang indah ini tentang stop cerita surga yang tak ada. Stop cerita surga yang nanti. Stop cerita surga yang hayalan. Kenapa? Ketika kita masih ikut cerita-cerita hayalan, selamanya kita tak akan pernah bisa masuk surga. Menghayalan saja. Jadi orang mati yang sudah dikubur ya tidak bisa masuk atau tidak bisa merasakan surga. Tidak bisa merasakan enjoy, tidak bisa merasakan tenang, tidak bisa merasakan damai, tidak bisa merasakan bahagia. Karena semua rasa-rasa itu hanya dirasakan oleh orang yang hidup, bukan orang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa teredukasi, bisa selamat, sehingga kita masuk di dalam bait Allah, yakni Yerusalem. Yerusalem itu apa? Hati kolbun mukminin baitullah, hati yang rela ridho, maka Allah rela ridho kepada kita. Hati yang rela dengan ketetapan-ketetapannya, hati yang tidak melawan Tuhan lagi. Ketika kita ditetapkan sebagai apa, ditetapkan keadaan yang bagaimana, kita tidak boleh melawan Tuhan. Kita kalau melawan Tuhan, kita akan jatuh ke neraka panas. Kalau kita mengikuti arahan Tuhan, arahan Allah, mengikuti ketetapan takdir Tuhan, kita akan hidup bahagia, enjoy saja. Suka enjoy, duka enjoy.
Toat enjoy, maksiat enjoy, mati enjoy, hidup enjoy. Miskin enjoy, kaya enjoy. Kenapa? Karena semuanya milik sang enjoy, milik Allah sendiri. Manusianya hanya nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Semoga kajian di YouTube Uripe Spasi Allah ini nanti live di TikTok ini saya upload kembali ke YouTube Uripe Allah. Jadi sahabat-sahabat yang baru mengenal saya bisa kunjungi di YouTube Spasi Allah. Itulah YouTube saya, di dalamnya sudah ada kurang lebih 4.500 video. Anda ingin mencari judul apa saja ada di sana. Ingin cari judul surga, judul neraka, judul bidadari, ada. Yang penting Anda tahu passwordnya agar ketemu dengan YouTube saya, yakni seumpama Anda ingin tahu apa sih makna dari bidadari itu. Nah, ketik bidadari disambung dengan Uripe Allah, jadi bidadari Uripe Allah, maka ketemu bahasan tentang kajian bidadari di YouTube Uripe Allah. Contoh, ketika Anda ingin tahu babakan sholat yang sebenarnya itu ya apa sih, jadi ketik sholat Uripe Allah agar ketemu dengan kajian tentang sholat yang ada di YouTube Uripe Allah. Jadi tentang dunia, akhirat, Anda tinggal ketik saja dunia disambung Uripe Allah. Anda akan menemukan kajian tentang dunia di versi Uripe Allah. Pokoknya sudah ada 4.500 video. Silahkan dikunjungi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri dulu, semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan dan salam enjoy. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.